Di pagi hari yang cerah, terlihat seorang perempuan sedang berlarian di pinggir trotoar dengan seragam putih abu dan tas kecil yang digendongnya. Perempuan itu kini sudah berada di depan gerbang sekolah yang sudah tertutup rapat. Mira, jam berapa sekarang? Jam 8. Kamu baru datang. Masuk ikut Bapak. Pak Mukti pun membawa Mira ke lapangan yang berada di sekolahnya. Di bawah teriknya matahari, Mira harus berdiri dengan posisi hormat kepada bendera merah putih. Hormat kamu. Bendera sampai jam istirahat pertama. Lah, setelah sendiri. Lihat tuh, teman-teman kamu aja udah selesai upacara. Kamu baru datang. Masih penting kamu masih bisa masuk. Tapi Pak, tadi saya pernah macet gara-gara ada yang ribut di jalan. Terus alasan kamu hormat cepat. Pak Mukti kini kembali ke gerbang. Sebagaimana kebiasaan pagi dia sebelum mengajar adalah membantu satpam yang ada di pos depan untuk memantau siapa saja yang telat hari itu. Saat itu satpam sedang membuat kopi dan Pak Mukti melihat seseorang yang duduk di depan gerbang sekolah. Lian, ngapain kamu situ? Duduk Pak, ngapain lagi? Kamu ini kan yang sekolah. Kalau yang sekolah, pulang ke sekolah. Cuma saya mau niat Pak, saya udah tadi sini nggak dibuka di gerbang. Itu kenapa jadi kamu? Ya salah Pak, anak cowok. Masuk dan ikut saya. Ya Pak. Hormat kamu ke bendera Ya, sampai jam istirahat pertama. Kalau datang ke sekolah aja udah kayak telat datang bulan. Terbang aman. Semua orang yang harus pendidikan emang tadi cewek gini tuh. Cuma kalau bisa infeksi kalau kayak di sini. Ini kenapa sih? Ya gitulah. Jadi sampai rumah buka lagi aja. Bersihin pakai alkohol terus kasih betadine. Terima kasih kembali, Mira. Dengarnya kata pepatah, yang sulit dilakukan manusia itu cuma dua, minta maaf dan terima kasih. Makasih loh udah bikin itu hari ini. Hei, kalian ini bukan hormat, malah ngobrol. Hormat. Ya Pak. Nggak pengen makan ah. Dan juga tuh emang tadi siapa sih? Udah gue tanya namanya siapa? Siapa tuh sama Mila sama Rizka. Jadi ya dia dimana jalannya lo harus berikan sama Rizka. Dia tuh orangnya ganteng, sakit pokoknya. Kalian ini bukan istirahat malah berantem. Berantem demi apa kalian? Pak, Bapak tahu kan saya autis. Saya cuma negur dia, sekarang baju dikeluarin. Gak ada yang salah kan? Emang dasarnya kurang ajar. Bos, saya kunci lo. Hei, udah. Lian, kamu ikut saya. Lian, kamu obatin luka kamu ke UKS. Keluarin aja dari sekolah. Lian! Kayaknya lukanya di depan aja kan. Kita tuh aja. Ada yang juga. Kalau lagi sakit, itu UKS bukan malah jalan-jalan gak jelas. Nanti kalau jatuh, pingsan, malah bahaya loh. Mau diantar sampai kelas kan? Nanti istirahat kedua jangan bawa makan ya. Sampai rumah, dikompres lagi, biar makin enak badannya. Alhamdulillah udah sehat.
Aku ke kelas dulu sekarang ya. Pesan itulah yang masuk. Sontak itu membuat Mira terkejut dan tidak membalas pesan dari Rima. Safa dan Nisa kini memasuki kelas. Mir, muka lu kenapa tegang banget? Lagi mikirin bukan tenang aja Mir, selagi ada kondisian pasti aman. Atau berdua aja yang masih nomor 2 pernikahan. Iya, gua. Lagi dia yang maksa gua. Ya udah deh, gua kasih aja. Dan gua nggak bakal ngapa-ngapain lo ya kan? Tak lama dari itu pun, bel masuk mulai berbunyi. Guru-guru sudah mulai memasuki kelas, dan setiap kelas pun melanjutkan pelajarannya. Pilihan aja. Ke belakang gua kebetulan kosong nih. Terus hubungannya sama gua apa? Udah cepet naik. Lu jalan di koridor kelas aja, kerja. Ngapain jalan sampai rumah, mana-mana kelas gini lagi. Sebagai tanda terima kasih. Karena Mira saat itu juga sedang pusing, maka tawaran pulang bersama Rihan termasuk penyelamatan untuk dirinya. Makasih ya. Sama-sama. Mir, bentar. Sorry ini sebelumnya. Ini buat lu. Buat apaan? Buat beli kuota internet. Di rumah gua ada wifi, kuota gua juga banyak kok. Kalau ada wifi, kenapa chat gua nggak dibalas? Sinyalnya akhirnya emang kurang bagus. Kalau gua SMS dibalas ya? Chat aja nggak apa-apa deh. Oke, tunggu ya. Nada, ibu dari Mira, yang ada di balik jendela rumahnya pun tersenyum sendiri melihat anak perempuan satu-satunya pulang bersama laki-laki. Iya, sama siapa itu? Tumben, ganteng lagi. Apaan sih mah? Itu teman aku. Aku lagi pusing nih. Lagi dia nganterin ke acara kali. Kenapa? Ya udah, makan dulu sana. Apa-apa mak, capain aja. Besok juga aku ngurusin persiapan event sekolah. Ya udah, habis makan langsung istirahat ya. Mau makan dulu. Jangan capek-capek ya, belakang istirahat. Baca apa tuh? Di perpustakaan, pada ngobrol. Gua cuma mau bilang, lu cantik deh kalau lagi serius. Lu mau apaan sih? Mau kenal lebih dekat aja. Oh iya, chat gue yang kemarin kenapa belum dibalas? Ya udah, nanti jangan lupa balas ya. Yes, lo bisa ngapain sama Rihan? Ngapain Ki? Gue cuma nanya kenapa belum balas chatnya. Aduh, Mira, kenapa sih? Waktu nyuekin Rihan, selama ini orang-orang tuh gak ada yang berhasil deketin dia. Lo udah deketin malah nyuekin. Kayak gitu Disha, udah nggak usah dibahas. Lagi dan lagi, sikap Rihan yang selalu membuat Mira bingung. Ada apa dengan Rima kontaknya? Membuat Mira mencueki dari HP-nya. Duh, kok nggak dijawab ya? Pas banget ada Disha. Dis, gue minjem HP lu kan? Gue nelfon Mira nggak diangkat. Nih, boleh. Aduh Disha, gue udah bilang kalau Jangan gitu ke Disha. Dia baik kok. Dia cuma mau bantuin gua. Itu membuat Mira terkejut. Ia tadi melihat kontaknya bernama Disha, tapi entah kenapa tiba-tiba suara Rihan yang muncul. Rihan, sorry ya tadi HP-nya gue silent. Oh, sesibuk apa emang? Ini gue lagi ngafalin jenis-jenis spesies tikus. Soalnya kan besok kelas gue ujian matematika. Matematika
Indah sekarang ada tikusnya ya? Lo lucu deh kalau lagi bohong. Enggak bohong ya. Gue cuma mau bilang, tidurnya jangan kemalaman. Good night, Mir. Makasih ya, Dis. Iya sama-sama. Udah coba udah nungguin di mobil. Bye. Ya tapi gimana? Gue gak ada waktu buat belajar yang lain. Aduh, lo kan sama aja ya. Kadang datang sama sekali di organisasi ini. Udah, kalau mau keluar tinggal keluar aja sih. Udah enggak. Lo bisa gak sih gak usah ngurusin hidup orang? Bisa nggak lo nggak usah ngurusin hidup dia? Lo kalau ngomong di depan muka gue dong, punya yang lain gak? Gak ada. Kasihan nanti sama lu, naksir lagi sama gue. Di, pede banget bang. Bisa, kalau ngapain aku yang lain dong. Lo sadar gak sih kalau orang lagi gini nih, yang bikin kita benci sama lo, sadar gak? Kenapa? Oke ya lo, lo coba deh kamar mandi ngaca. Supaya lo jelas cowok lo tuh gak pantas buat dapetin Mira. Buat presentasinya, mau bikin masakan aja. Bisa jadi profesor? Bisa kok Mak? Belum ya? Saat di kelas, entah kenapa Mira merasa aneh dengan perasaan setelah Kenapa? Lo tau gak? Ada bocil apa gitu di kelas sama Najwa. Ngapain lo tiba-tiba nanya dia? Ya gak apa-apa. Oh, gue tahu. Lo pasti mau nanya Rihan kan? Semua orang juga tahu Mir, kalau Kanaswa itu udah punya julukan cegelnya Rihan. Gak gitu Disha. Tapi gue mau nanya deh, itu ada hubungan apa sih? Bukannya lo selalu menghindar? Kenapa? Dis, ini gue ada urusan di rumah. Gue duluan ya. di samping Mira Rihan kosong, Mira pun duduk di sana. Halo, chat yang tadi maksudnya apa? Kayak benci sama gue, kenapa udah di rumah? Jadi gak benci? Berarti perasaan gue aja. Oh iya, lu kenapa ngechat gitu? Kangen ya sama gue? Ya udah, biar kangennya reda, nanti gue temenin dia ke resto. Mira merasa benar-benar telah terhipnotis oleh Rihan. Apa ini yang dinamakan jatuh cinta? Memasuki jam pelajaran ketiga. Nanti kalau gue baca buku ini, gue gak ada waktu buat mikirin dulu dong. Gak semua masalah harus diselesaikan pakai emosi kan? Tapi ada loh, macam orang yang nyelesainya udah gak bisa pakai kalsium lagi. Kecuali kamu harus pakai kasih sayang. Jangan kesel terus gitu dong ke gua. Kita harus cari jalan. Gimana nanti kalau udah jadian? Apa? Daunnya masih sekarang juga nggak apa-apa. Asal jangan kelamaan aja. Ada orang ada luar saya juga soalnya.
masih banyak sih yang mau ngomong sama lu. Ya udah kak, boleh. Dulu nih Mir. Woi, anak osis, coba lo bayangin, lo udah pesen minuman di Starbucks, tiba-tiba minumannya diambil sama orang. Gimana rasanya? Jawab, jadi dong. Ya tuh udah deket sama Rihan juga sebelum lo kenal sama dia. Jadi jangan paksa gue buat ngeganggu hidup lo. Maka, tapi gue nggak mau. Lo sebelum gue suruh. Emang kakak apa sih? Dia sendiri mau. Oh, jadi menurut lo paling lebih cantik daripada gue. Dengar ya, gue tuh senior di sini. Kalau gue cintanya sama Mira, gimana? Berarti gara-gara dia. Jawab pertanyaan simpel itu aja kamu nggak bisa kan? Gimana mau jawab pertanyaan aku soal hubungan kita? Kadang aku mikir, kamu itu ilusi atau emang nyata sih? Sekeras-kerasnya niat orang, ada saatnya dia capek nunggu jawaban nih. Mira hanya terdiam membayangkan perkataan Rihan. Lalu kini dia pulang. Beberapa saat setelah pulang sekolah, secara tiba-tiba Anyun aja dari tadi. Gue jangan udah enak. Santai aja kali, orang kayak lu nggak mungkin dapat nilai merah. Kayaknya enak ya kalau bisa berdiri di atas Monas, bisa ngeliat ke seluruh penjuru Jakarta. Gak usah jauh-jauh ke atas rumah dulu, lihat dulu aja orang di samping lu. Semua kan gampang gitu kan. Kalau dekat, gue bisa mundur Mir. Sebenarnya lo tuh tumbuh dari mananya sih? Lo kadang-kadang gue jauh lebih cantik. Bisa semua orang menatap gue sebagai sampah, cuman lu menatap gue sebagai manusia Mir. Jadi, Ya udah. ya udah apanya? Kita pacaran? Iya. Tapi gue malah harus berubah. Berubah. Kayak si ketos-ketos itu. Enggak. Jadi bukan yang seharusnya. Jadi diri lo, tapi versi yang lebih baik dan senang. Contohnya, Lo pernah bilang kan, itu cuma masalah itu dan bukan cewek lo. gue gak janji, tapi selagi lo dari samping gue pastiin gue bakal jadi lebih baik. Gue akan cuma jadi. mereka berdua pun saling tertawa, berpegangan tangan dan berboncengan romantis. Malam ini adalah jawaban dari perasaan Nusa Mira selama ini, karena ia dan kita menderita. Dan bagi Rihan, sejak Mira hadir di hidupnya, dia merasa ada seseorang yang peduli dengannya. Rihan yakin Mira adalah orang yang tepat. Dengan adanya Mira, ia bisa jauh lebih tenang, karena ia selalu memiliki. Hari ini, Mira berangkat sekolah bersama Rihan. Seluruh tatapan sisa pun mengarah ke mereka. Mira cepat-cepat turun dari motor Rihan karena risih akan tatapan yang ia dapat dari bahasa di sana. Kamu belum punya beda? Udah kok. Terus kenapa buru-buru gitu? Malu ya pacaran sama aku? Malu ya? Enggak malu. Yaudah yuk. Rihan yang sedang sibuk dengan laptopnya. Kayaknya nggak berhitung ya. Aku yang lihat. Kapan-kapan kamu bisa punya laptop baru? Tapi nggak yang mana? Soalnya sih gue pengen berdua aja sama kamu. Kalau itu sih. Kenapa? Udah belum pacaran? Udah pacaran? Udah. Kenapa? Duluan ya. Mir, kalian pacaran? Iya, kenapa? Kamu mau jadi pacar gue juga? Pak, kita duluan ya, permisi. Kenapa? Kunci gue nggak ada. Ketinggalan di kelas deh. Atau tadi jatuh di jalan ya? Gimana sih, badar banget? Ya udah, aku nyari kunci dulu. Kamu coba aja ke kelas. Udah, hati-hati ya. Oke. Rihan pun kini kembali melewati ruang masuk karena ia pikir kuncinya akan terjatuh di dekat sana saat mengantarkan Mira ke ruang masuk tadi. Anak-anak kelas 10 itu gampang diatur. Bilang aja udah dari sekolah. Pasti mereka nurut kok.
Kalau kita tahu dulu gimana? Mereka anak baru loh. Sama Kak Ferdi. Mau kita cari berapa nih? Ya 50.000 lah per orang. Tapi nanti kalau ada yang lawan, pasti gertakan aja deh. Kan jago aja. Ulangin coba tadi lo ngomong apa? Sampah. Siapa yang jadi lu masuk sini? Gua bilang ulangin. Denger ya. Denger gue begini. Kita anak-anak OSIS cuma minta dana buat kegiatan sekolah. Harus pakai ancaman. Han, itu bukan urusan lu. Junior itu bukan ATM kita ya. Rihan, lu itu selain jago bikin masalah, jago juga melakukan. Apaan? Dengerin gue dulu. Dulu itu sejak kapan lu bisa mati kelas? Ngurusin hidup lu sendiri aja kamu terus lu. Ihan! Kamu nggak ngerti Mir. Mir, gue cuma ngobrol biasa sama Roy. Dianya aja berisik. Kamu percaya sama dia Mir? Yang aku lihat cuma kamu lagi nyelesain masalah main tangan kan? Semalam kamu bilang aku harus berubah. Ya, Ini aku lagi berusaha. ini bukan usaha. Oke. Hanya itu. Satu kata, ia mundur satu langkah, lalu dua langkah. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan lagi. Mira kini sedang di perpustakaan. Tempat inilah yang bisa membuat dirinya jauh lebih tenang. Semalam, hatinya dibuat senang karena cintanya dengan Rehan bersatu. Namun, pagi ini, ia harus menanggung Rehan atas perbuatannya. Rehan pun menjauhi dirinya dari Mira karena ia merasa hanya bisa membuat Mira kecewa. Biar bilang, aku kenapa nanya banget sih di perpus? Belum tuh lagi chaos. Hah? Kenapa? Baru udah pulang. Sekolah masih rame karena ada Stian. Kenapa? Dia lagi ada di ruang masih sekolah. Baru mereka gara-gara ketahuan punya rencana buat malakin anak 10. Hah? Tawan malakin? Iya ketahuan. Tadi ada anak 10 yang berani ngomong. Ternyata selama ini mereka dipalak buat dana kegiatan. Cuma karena dia jualnya di ruang BK sama beberapa anak OSIS yang lain. Guru BK tuh nggak ngebiarin seluruh anggota OSIS masuk ruang BK. Karena yang ngelakuin hal itu tuh cuma beberapa orang. Udah sekarang ikut gue aja ke ruang BK. Dan benar saja, di ruang mereka terdapat Destian dan dua orang. Lo nggak pernah minta maaf. Gue yang salah dari awal. Gue terlalu maksa lu sampai kejadian dan sampai detik ini gue nggak pernah bisa maafin lu Mir. Lo mau ngapain sih? Gue cinta sama lu banget. Tapi gue sadar cinta gue nggak akan pernah bisa buat lu bahagia. Gue tau lo masih marah sama gue. Mungkin lebih baik Gue kalau udah coba Mir. Tapi nyatanya gue nggak akan pernah bisa marah sama lu. Dan sampai detik ini gue cuma nyakitin diri gue sendiri dan juga lu Mir. Simpan ini sebagai bukti bahwa gue adalah laki-laki pertama yang datang karena cinta dan gue juga adalah laki-laki pertama yang pergi karena dilihat lu bahagia. Dan sekarang ini gue gak ada. Tentang semua perasaan kamu yang bermetamorfosa seperti tubuhku dan sering ungkap bila ditanya cinta, sering malu bila ditanya rindu karena dunianya hanya mengenal hitam, putih, dan abu-abu. Sampai warna-warna indah itu datang dengan dia. Hidupnya yang sunyi harus tergetar. Namun, dia masih tetap ragu. Dirinya masih bisu. Dia masih tahu. Kenapa? Sudah disurat kan udah begitu. kamu baca. Aku senang deh, kamu ngomongnya pakai aku kamu. Berasa orang pacaran beneran. Aku nggak tahu masa depan bakal gimana.
Selagi kamu ada di sana, aku mau belajar jadi lebih baik. Dan aku belajar percaya diri. Aku nggak bisa menjalani perasaan. Tapi satu hal yang aku tahu, setiap aku menyerah, kamu yang selalu bikin aku bangun. Aku butuh kamu jadi sempurna. Yang penting kamu tetap di sini sama aku. Jadi kita ini apa sekarang? Ya terserah. Ya udah, kalau gitu mulai hari ini kamu gak usah takut kehilangan aku, karena aku nggak ada. Dengan janji kamu menepati. Bukan janji, tapi pilihan. Lagi,